Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Sobat Asik KPPN Tasik. Dimanapun Sobat Asik berada, kita sore hari ini akan ngeteh bareng lagi dalam tajuk Tikap Tasik Evening Activity Cuap-Cuap. Oke, teman ngeteh kita sore hari ini tidak asing dan tidak lain dan tidak bukan yang punya kantor ini, yaitu Bapak Entis Sutisna, yaitu selaku Kepala KPPN Tasikmalaya. Selamat datang Pak. Bukan selamat datang Pak ya, kan ini kantor sendiri. Yaitu, ya selamat berjumpa Pak dengan Sobat Asik di pemirsa dimanapun berada. Kita hari ini mau ngeteh bareng nih Pak, mau ngobrol bareng juga terkait masalah karir Bapak. Wah, ini bisa jadi sebagai inspirasi terutama buat saya Pak. Betul, karena apa? Bapak ini akan informasinya akan menjalani masa purna bakti pada per apa Pak? Per 1 Juni 2023. Juli apa Juni Pak? 1 Juli. Juli 2023. Nah, itu tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan lagi kurang lebih. Nah, itu Pak. Tidak banyak orang yang bisa mencapai titik seperti Bapak ini. Ada yang tidak sampai pensiun bahkan Pak ya. Iya. Apalagi bisa mencapai jabatan eselon 3 dan juga golongan 4 Pak. Wah, itu luar biasa. Kalau saya sih sebagai Gen Y ya Pak ya. Gen Y ini generasi tengah-tengah antara X dan Z. Mungkin yang paling dekat sebagai penerima tongkat estafet Bapak. Jadi mungkin ya banyak loh Pak teman-teman itu yang anak-anak teman-teman yang masih muda itu. Terutama ini bukan hanya di Kementerian Keuangan saja, bisa jadi di seluruh kementerian juga seperti itu Pak. Semangatnya kurang Pak. Jadi mereka karena mungkin sudah terkungkung di zona nyaman. Jadi ya sudah gitu. Tidak ada motivasi, yang penting saya sudah bekerja, sudah punya gaji dan akhirnya tidak ingin berkembang, kurang lebih begitu karena sudah zona nyaman tadi. Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar, saya pengen tahu nih Bapak awal karir itu seperti apa, diangkatnya di mana sih Pak? Coba Pak, silakan Pak. Baik, siap. Terima kasih Mas Agus Ya. Selamat sore ya Sobat Asik semua. Ini saya sebetulnya merasa merasa terharu ya, sedikit malu sebetulnya. Waduh, ya. kok Karena dianggap mempunyai karir yang sukses ya. Walaupun saya merasa sebetulnya saya mungkin tidak merasa saya itu punya ini yang mungkin dianggap sukses ya gitu. Nah, akan tapi mungkin setidak-tidaknya saya ingin men-share ya pengalaman mulai dari masuk kerja ya, mungkin bagaimana sampai bisa misalkan sekarang duduk sebagai kepala kantor gitu. Nah, itu gitu. dia. Baik, jadi memang saya sendiri tuh masuk itu dari SMA. Dari SMA. Iya, betul, lulusan SMA ya. Tahun 84 lulus di SMA. Nah, tahun 85 itu ada penerimaan ya. Sudah. Bapak 84 lulus SMA. SMA. Saya baru lahir, Pak. Nah, inilah. Luar biasa, silakan lanjut, Pak. Saya udah keluar SMA, jadi waktu itu ada penerimaan untuk ada kantor kas negara, ada untuk KPN ya, ada KKN, ada KPN. Berarti dulu ada dua hal Pak ya. Kan betul. Sekarang kita jadi satu nih KPPN. Dulu itu ada kantor kas negara dan KPN tadi apa tuh? Kantor perbendaharaan negara. Ini kalau melihat sejarah ya, dulu sebenarnya kita itu kan didasarkan kepada undang-undang yang dibuat oleh Hindia Belanda ya, masih waktu itu. Nah, dengan kantornya itu ada CKC atau Central Kas ya dulu ya. Central Kas. Ya, dulu itu. Nah, lalu sekitar tahun 68-an gitu ya, katanya itu sudah berubah menjadi KBN ya. KBN. Nah, lalu berubah lagi ada kantor kas negara, ada KPPN dulu ya. Nah, KPPN dulu itu kantor pusat perbendaharaan negara. Oh, beda sama sekarang Pak. Ya, beda. Ini kembali lagi sebetulnya kita. Iya, ya kita kembali ke zaman dulu. Cuman beda istilah gitu. Iya. Nah, dulu ketika saya masuk tahun 85 masih saya masuk di kantor kas negara atau KKN ya. Iya.
bukan korupsi dan nepotisme ya, nama kantor kas negara. Oh, gitu. Nah, di tahun 90 itu terjadi perubahan lagi. Ini jadi KKN dan KPN digabung lagi menjadi KPKN. KPKN, Iya, kantor Perbendaharaan dan Kas Kas Negara. Negara, Ya. betul. Ya, Nah, betul. ini karena filosofisnya karena dulu ini ada perubahan tata laksana ya, dan juga ada tugas fungsi kita yang dialihkan ke yang lain. Misalnya Nah, pertama terkait dengan pembayaran taspen. pensiun, Pak. Pensiun. Oh ya. Nah, Jadi dulu itu di kita, Pak, bayar dulu pensiun. di kita sampai tahun 90 itu di Kas Negara ada KPN bayar pensiun ya. Ya. Di KPN-nya, Pak. KPN selaku yang membuat itu daftar pembayaran pensiunnya. Iya, iya. Kas Negara yang membayarnya. Oh, gitu. Jadi, Iya, berarti Kas administrasinya KPN, iya. pelaksana pembayarannya di Pelaksana KKN. di Kas Negara. Oh, iya, Gitu. iya, iya, iya. Seperti Nah, ini itu ya. ilmu nih. Oke, Nah. lanjut, Pak. Ya, tahun 90 itu ya baru ada sebagian tugas kita dialihkan tadi ke Taspen dan ke Asabri ya. Nah, lalu sekitar tahun 2000 juga itu dulu otonomi daerah kan banyak mengalami perubahan juga terkait tata kerja kita ya. Iya. Sehingga kalau dulu itu sekolah-sekolah semua dibayar oleh KPKN ya. Nah, tapi setelah Termasuk SMA, SMP iya, negeri. dulu itu Oh, betul. iya. Gitu, Belum ke ya. Pemda itu, Pak. Iya. Oke. Sehingga untuk KPN Tasikmalaya juga ini pegawai itu kurang lebih sekitar 150 orang gitu. Wih, pegawai. Zaman ya. dulu teh. Iya, iya. Banyak, Pak, ya. Banyak sekali, makanya kan luas sekali Iya, ya. iya. Kantor ini. Jadi kantor ini dulu ada selain awalnya itu disetting untuk dua kantor Dua juga mungkin, kantor, Pak, ya. betul. Ada Karena KPN, sama ada Kas KB. Negara. Iya, Betul. iya. Ada 2 kepala kantor. Oh, ya. Nah, seiring dengan itu, dengan adanya reformasi birokrasi Iya. ya. Nah, kita kan termasuk Undang-Undang Keuangan gitu Iya. ya. Dilahirkan di tahun 2023 ya, Undang-Undang 17 2023 diikuti 2023. Undang-Undang 17. Ya, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 itu ya. Ya. Nah, lalu diikuti dengan Undang-Undang Perbendaharaan tahun 2024. 2024, Undang-Undang Perbendaharaan nomor 1 tahun 2024. 2023 sekarang, Pak. 2024 sekarang. 2004, mohon maaf. Ini. Sorry. Jadi Undang-Undang Keuangan nomor 17 itu Tahun akhir 2003. tahun 2003. Ya. Bukan 2023 ya. Nah. Aduh, ini Koreksi. koreksi Sobat ya. kasih koreksi ya. Nah, Undang-Undang 17 tahun 2003. 2003 dan Undang-Undang Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. terkait perbendaharaan Negara. Nah, itu juga merubah organisasi kita. Dulu itu kita masuknya Direktorat Jenderal Anggaran. Sebelum perbendaharaan kita ke anggaran dulu ya. Anggaran, DJA. Saya ingat, Pak, saya dulu pas diangkat juga itu SK-nya SK DJA. DJA ya. Saya pertama kali Pak Dirjennya Pak Yusuf Ramli dari TNI itu dulu ya. TNI, Pak. Iya, TNI kalau zamannya Orde Baru ya. Siap. Nah, kita sendiri dari DJA menjadi dengan undang-undang perbendaharaan tadi Ya. Jadi berubah kita menjadi Dirjen Perbendaharaan Negara ya, Sampai DJPD. dengan saat ini. Sampai dengan saat ini. Ah, dan tadi yang KPPN jadi berubah menjadi KPPN ya. Dari KPKN Dari menjadi KPKN. KPKN menjadi KPPN. Ya. Cuman kalau sekarang kepanjangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan. Negara, Tidak ada istilah kas lagi, Pak, ya. Iya, betul. Karena kasnya sudah di Bank Indonesia langsung gitu ya. karena Perbankan itu, gitu. salah satunya pembayaran sudah melalui GIRAL ya. Ya. Dan keduanya kewenangan yang tadinya DJA waktu itu masih DJA, kita itu punya kewenangan termasuk ordonatur ya. Nah, sekarang kewenangan ordonaturnya dan otorisatornya ada di KL gitu kan, Ya, dengan undang-undang keuangan kembalikan. tadi. Betul, Nah, betul. Terima jadi kasih. kita hanya menjadi kontabel Kontabelnya aja, saja. gitu. Sehingga berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Siap. Gitu. Itu, Pak, ya. Berarti dari tahun 1985, Pak, ya, awal berkarir sampai dengan
terakhir tahun ini mungkin 2023. 2023. Aduh sedih Pak, tapi ya sudahlah, itulah perjalanan ya Pak ya. Betul. Itulah perjalanan. Baik, tapi dalam perjalanannya itu sendiri Pak, kita kan di Kementerian Keuangan ya, bil Iya. umumnya, bil khususnya di perbenaran ini itu punya budaya mutasi Pak. Nah ini seru nih, kenapa? Iya. Karena mungkin pada angkatan Bapak itu tahun 80-an itu tidak banyak juga, tidak semua pegawai maksud saya, Iya. yang punya pola mutasi. Tapi saya dengar Bapak ini terkena mutasi juga Pak. Iya. Nah ini boleh diceritakan Pak, ini gimana nih? Kok bisa Iya. mutasi ini gimana? Terus dalam perjalanan itu ada kepikiran untuk kembali ke sini, ke Tasik dengan gimana Pak? Silakan cerita Ya, dulu Pak, mutasinya ini seperti saya apa? ingin cerita sedikit ya. Jadi Ya. artinya gini, mungkin yang saya istilahnya saya lakukan saya itu mungkin ada yang harus menjadi cerminan, artinya jangan diikuti ya gitu ya. Nah. Ini salah satu contohnya ya. Jadi pertama saya itu masuk kan tahun 85. 85 ya. Ya, ketika terjadi reformasi birokrasi udah di situ terjadi banyak perubahan ya. Nah, sehingga KPPN juga ada itu KPN percontohan dulu ya. Ya, Kita punya KPPN percontohan. Ya, Berarti perbedaannya gimana Pak? Percontohan dengan non percontohan? kalau KPN percontohannya gitu di dalam prosedur juga lebih sederhana, lebih simpel ya. Berarti percontohan itu karena piloting untuk yang sampai saat pelayanan saat ini. Iya, betul. Dulu gitu. percontohan kita kan menunjuk beberapa KPN, terutama dulu di provinsi ya. Nah, saya sendiri waktu itu tidak terbayang bakal ikut dipindah gitu. Karena kita udah nyaman dari tahun 2025 dan sekitar tahun 2018 itu 2017 itu kan udah mulai percontohan ya. Nah, saya memang udah nyaman di Tasik, ngapain gitu pindah kan gitu. Nah, ini yang tahun berapa Pak? 2017. 2017. Bapak mulai ikut itu. Saya sendiri diberi kesempatan waktu tahun 2018 untuk mengikuti profiling istilahnya ya, 2018 ya profiling. Belum lama dong 2018. 2008 mungkin Pak. Iya ya, aduh 2008 banyak salah ini. Iya. Kayaknya ini karena udah 2 bulan lagi pensiun ya. Ya ini, aduh. Sorry. Nggak apa-apa. Itu kan berarti gini ya. Betul. Berarti 2007 itu adalah mulainya si KPPN percontohan tadi. Udah mulai 2007. Berarti ya. Bapak ikut profilingnya di 2008. 2008. Oh, ya. 2008 ya. Ada profiling. Waktu itu juga saya tidak tahu bahwa untuk apa gitu. Cuman waktu itu kepala KPPN menyatakan ini hanya untuk pemetaan. Jadi pokoknya kalian sekarang ikut semua untuk mengikuti profiling. Jadi seluruh pegawai diikutkan itu? Yang memenuhi syarat waktu itu angkatan kami, angkatan 85. Iya. Ada sejumlah sekitar 40 orang lebih lah yang ikut ya profiling tersebut. Ya. Nah ini ternyata dari 40 itu hanya 5 yang lulus. Termasuk Bapak? Termasuk saya. Nah, ini ceritanya. Jadi lulus itu malah bikin pusing Pak. Malah bikin pusing gitu kan. Orang pengen lulus ini, aduh kok malah lulus ya mungkin gitu. Silakan. Betul. Jadi 5 itu diantaranya saya waktu itu masih ingat di tahun 2008 itu di bulan Oktober ada yang dari 5 orang itu 2 orang langsung penempatan ke Makassar. 1 orang. Ya. 1 orang penempatan di Palu. Nggak lama dari bulan Oktober itu ya. Nah, udah 2 orang, aduh saya galau kan. Waduh ini sayang 3 orang kemana gitu ya. Nah, ceritanya 3 orang itu kami ternyata dapat SK di Januari 2009. Yaitu pembukaan KPPN Medan 1 menjadi percontohan. Akhirnya kami ditempatkan di sana. Di Medan, Pak. Di Medan. Wah, berarti Bapak ini juga anak Medan ya. Nah, ini pertama kali ke Medan ya. Kita kan orang bilang wah Medan itu daerah keras segala macam ya. Tapi ternyata saya ketika 2009 datang ke Medan, oh ternyata enak juga ya gitu. Masyarakatnya kulturnya juga enak. Kulturnya bagus juga. Apa yang kita kalau istilahnya orang Batak keras itu ternyata tidak seperti itu ya. Nah, ini mungkin kerasnya itu biasa gitu Pak, bukan berarti kasar, tapi memang mereka
tegas gitu, kurang lebih begitu mungkin. Iya, dari sisi itu mereka baik gitu, Baik, nggak ada masalah. Saya juga merasakan gitu ya ini. Nah dari situ ya 2009 eh, Januari saya masih ingat waktu itu ke Medan. Nah lalu saya berpikir ya, jadi saya berpikirnya gini, ini saya udah pindah nih, makanya saya harus bisa pindahnya lebih cepat lah istilahnya gitu ya. Wah, Nah, berarti ya itu ya, nah itu gitu, motivasinya nih betul, Bapak. Pokoknya motivasi saya harus saya. keluar dari sini lebih cepat. Betul, jadi Oh. saya tidak mau hal ini menjadi apa malah kita frustasi gitu ya. Nah, di 2009 itu ada asesmen ya untuk kepala seksi di KPPN Percontohan. Sebentar. Nah, ini kan informasinya gini, Pak. Kalau untuk Iya. asesmen eselon 4 itu kan Bapak itu harus S1, sementara kan tadi Bapak menyebutkan Bapak penerimaan dari SMA. Oh iya, betul. Nah, Iya. berarti kan ada dalam perjalanan itu Bapak melanjutkan pendidikan, Pak. Betul. Nah, Ya, itu ya. gimana tuh? Apakah di Tasik mungkin ya? Di Nah, iya, Tasik. betul. Jadi kalau untuk pendidikan, jadi inilah yang mohon nanti teman-teman ya jadi jangan seperti saya gitu. Artinya gini, saya tahun 85 sudah masuk kerja, Iya. tahun 86 saya sudah kuliah. Oh, Nah, tetapi karena nyambung kuliah, ya Pak. nyambung kuliah walaupun di swasta Sambil yang bekerja, ya. sambil bekerja kelas karyawan. Tapi ketika ada senior kita yang lulus S1 promosi keluar Jawa, saya jadi takut. Wah. Nah, jadi saya tahun 87 saya udah semester 5 waktu itu. Padahal mah Saya berhenti. udah Saya karena berhenti, takut iya, promosi karena takut malah. promosi ya. Ini yang jangan dicontoh ya. Karena saya terus terang akhirnya nyesal juga kenapa saya dulu nggak lebih cepat S1-nya, mungkin saya bisa lebih ini lagi Iya, gitu kan. jadi kan kalau nyambungnya nih Bapak 2009 ke Medan, seharusnya Bapak dari tahun 80-an itu kalau lulus S1 Bapak sudah bisa pindah Kemana-mana gitu, betul. tanggung, Nah, cuman menunggu waktu aja gitu. Nah, Terus nah, gimana? lalu ceritanya saya itu sekitar tahun 2000 kan sudah 3B itu. 2000 3B. Iya, itu kalau tidak S1 otomatis kita mentok di situ 3B 3B, kan? betul. Ada 3B. Ini saya dimotivasi sama teman, udah kuliah lagi lah. Jadi saya baru Itu posisi masih di Tasik berarti, masih Pak? di Tasik. Masih di Tasik. Cerita masih di Tasik. Jadi saya ikut meneruskan sekolah dan alhamdulillahnya nilai-nilai yang dulu tahun 87 itu ya Masih bisa dikonversi masih ya. bisa masih diakui. Masih diakui. Akhirnya saya tahun 2023 baru saya lulus S1 gitu kan. 2003, Pak. 2003. Iya, Lulus 2003, S1. Nah, itu yang dari bekal saya S1 saya itu 2003. Dan alhamdulillah memang tidak mentok. Saya waktu pindah ke Medan itu masih 3B ya. Pindah ke Medan masih 3B. Ya. Posisi sudah S1. Sudah S1. Jadi akhirnya ikut asesmen. Ya, asesmen. Nah, asesmen kebetulan saya waktu itu di Medan udah mencukupi ke 3C, jadi saya udah 3C sebetulnya ya. Oh iya. Di Medan. Jadi pas asesmen untuk eselon 4 percontohan waktu itu ya. Alhamdulillah saya lulus. Nah, lulus lagi, Pak. Lulus. Wah, ini nih keren nih. Lulus terus. Lulus asesmen, tapi penempatan malah lebih jauh di Palu. Jadi Bapak promosinya di Palu tahun berapa itu, Pak? Tahun 2010. 2010 promosi ya. Palu ya, Pak? Iya, 2010 saya promosi ke Palu. Seksi apa, Pak? Seksi Perak. Seksi Perak, verifikasi dan akuntansi, Pak. Akuntansi. Nah, iya. Di situ juga saya Babang tadi udah tekad ya bahwa kalau udah kita udah keluar ya otomatis ya sekalian harus sekalian gitu ya masuk di situ ya. Nah, di Palu saya ternyata nggak sampai 2 tahun di Palu itu. Lah ya, Bapak di Medan 2009 berarti ke Palu 1 tahun. Iya, 1 tahun. Itu pun di Palu nggak sampai 2 tahun. Nggak sampai 2 tahun. Saya di November 2012 itu dipindah ke KPN Jakarta 1. Nah, ini juga memang di luar dugaan, di luar ekspektasi lah gitu ya. Nah, karena untuk masuk Jakarta kan saya tidak pernah mimpi gitu ya. Iya. Nah,
masuk Jakarta 1 masih di seksi Perak. Masih di seksi Perak. Itu. Tapi saya yakin juga ini pimpinan kita menempatkan saya di sana itu ada alasannya ya. Jadi mungkin sebagai motivasi lah ke teman-teman ya. Jadi waktu itu memang prestasi alhamdulillah ya. Sejak saya di Perak untuk KPN Palu itu meningkat peringkat LKPP kita gitu. LKPP-nya meningkat. Yang tadinya di urutan 150-an secara nasional. Iya. Saya terakhir bisa sampai ranking 20 nasional. Wah, luar biasa ya, tapi itu bukan meningkat namanya. Nah, itu keren. Itu kan kerja sama tim. Meroket namanya. Bukan pribadi bukan ya, bukan pribadi itu kan tim kita di seksi Perak. Staffnya berapa orang Pak di seksi Perak? Saya punya staff itu 5. Oh, Pak. Iya. Banyak, Pak. Banyak dulu itu banyak. Bagi tugasnya enak. Dan anak muda semua lagi ya? Tidak juga. Tidak juga. Ada yang senior, bahkan ada teman saya yang tadi penempatan pertama di Palu itu. Ketemu itu kelihatan itu. Jadi staf saya. Kan beliau masih di sana. Akhirnya sampai pensiun nggak Pak di sana itu Pak? Enggak. Oh enggak. Dapat promosi terakhir di Garut kan, KPN Garut. Oh iya. Nah, lanjut ke tadi Pak. Ceritanya udah gitu itu mungkin yang tadi alasan pimpinan itu pertama mungkin dari sisi itu ya, tapi saya juga itu bukan prestasi pribadi ya. Dan yang kedua, ketika di Klatim, ini saya tidak tahu kenapa saya bisa ranking 2 dari di Klatim itu dari satu angkatan tuh 50 satu kelas. Satu kelas 50. Ya, jadi ada 2 kelas, ada di 100 berarti kan. Nah, waktu itu saya masih ingat ya kepala BPPK dulu menyampaikan ketika penutupan itu bahwa yang ranking 1 sampai 10 akan direkomendasikan ke Pak Dirjen. Gitu ceritanya mungkin gitu ya. Mungkin waktu itu kenapa saya bisa ke Jakarta. Iya. Jadi ini untuk motivasi teman-teman. Artinya kita itu tetap bekerja itu ya harus sungguh-sungguh dan kembangkan potensi itu ya. Karena begini, di pusat itu tahu siapa saja orang-orang di daerah yang berprestasi. Itu intinya. Mereka tahu punya catatan pribadi atas orang-orang. Betul, anak-anaknya. Itu bakal kelihatan gitu ya, yang punya talenta. Nah, untuk itu saya juga berharap gitu nih yang milenial jangan merasa udah nyaman, udah pulang ke daerahnya. Jadi malah nggak mengembangkan potensinya. Seperti Bapak tadi di awal kan ya? Iya. Tidak melanjutkan kuliah karena takut dipindah. Kalau udah harus pindah kan kita pasti pindah. Itu dia masalahnya. Udah aja sekalian kita kembangkan ya Pak ya. Kita kembangkan potensi kita. Nah, betul, mungkin saya lanjutkan sedikit setelah di KPN Jakarta 1 itu ternyata itu yang banyak membekali saya dengan berbagai ilmu ya. Karena di Jakarta 1 itu berbagai permasalahan kendala. Iya. Kita melayani satker ring 1 gitu ya. Iya. Kayak kementerian gitu kan, kayak banyak dulu yang di pusat itu. Jadi memang disitulah permasalahan-permasalahan yang timbul, kita bagaimana penyelesaiannya gitu ya, sehingga menambah ilmu. Nah itu yang alhamdulillahnya bagi saya gitu ya. Dari Jakarta hampir 4 tahun ya Jakarta. 4 tahun Pak? Hampir 4 tahun, 3 tahun 7 bulan. Iya. Saya dipindah ke KPPN Pekanbaru. Masih eselon 4 Pak? Masih eselon 4. Oh, iya. Jadi kasih pencairan dana 2000 berarti 2014. Iya, 2014 saya dipindah ke KPPN Pekanbaru. Nah, di situ juga saya banyak menambah ilmu karena saya di seksi yang berbeda. Di seksi pencairan dana. Ya. Awal-awal implementasi SPAN. Nah, kan di situ banyak juga ya. 2014. Saya alhamdulillah di situ banyak ilmu baru gitu kan. Nah sehingga waktu itu ada untuk asesmen ke eselon 3 ya. Saya itu tadinya memang tidak ingin ikut ya. Ini maklum lah. Kita udah di profesi terus. Saya itu nggak pernah di A2 gitu. Jadi profesi itu. Jadi pas mikir, wah kalau promosi eselon 3 berarti saya nanti ke daerah lagi kan ya gitu ya. Makanya waktu ini, tapi
atas motivasi dari Kak Kanwil ya, dari kepala kantor mendorong supaya kita yang punya yang sudah memenuhi syarat ikut semua gitu. Syaratnya S2 kan Pak ya? Enggak, Oh, S1. enggak. S1 S1 cukup bisa. dengan minimal 6 tahun di eselon 4. Oh, Nah, itu syarat iya, iya. utamanya ya. Dengan tadi Sampai sekarang masih seperti itu? masih, Oh, sekarang iya, iya. masih minimal eselon 4-nya itu 6 tahun. 6 tahun. Ya. Nah, jadi kami diusulkan ada 5 orang ya untuk ikut manajemen talenta lah Manajemen gitu ya. talenta. Ya, asesmen itu yang pertama kali ada manajemen talenta ya di angkatan saya tahun 2016. 2016. Ya, 2016. Saya ikut aja ya gitu. Walaupun ini saya sampai istri saya sampai ini katanya ngapain lah gitu. Tapi Iya. saya ikut memang sungguh-sungguh ya. Saya juga bukan ini hanya ingin tahu kemampuan kita gitu kan. Iya. Nah, alhamdulillahnya ternyata waktu itu asesmen sekitar 300 orangan lah ya, ikut 300 asesmen orang. untuk seleksi di eselon 3 itu ya. Nah, sekitar 75 orang yang dinyatakan lulus tahap pertama soft kompetensi. Iya. Termasuk 75 saya, termasuk 75 orang dari 300 itu. Nah, gitu. Nah, udah berikutnya saya juga agak percaya gitu. Loh, kok saya bisa lulus gitu ya. Nah, itu ya saya itu merasa tidak pintar gitu ya. Nah, ini Bapak ini saking rendah hatinya sampai pintar itu nggak merasa. Saya Nggak betul mungkin. ya, tidak ngerti ya. Iya. Alhamdulillah yang jelas saya lulus Ya. tahap pertama. Ternyata saya ikut ke tahap kedua itu hard kompetensi. Ya. Kalau dulu kan ada soft dulu, Soft ada dulu, hard kemudian kompetensi. hard kompetensi. Nah, waktu itu juga ya saya alhamdulillah bisa pulang gratis lah dari Pekanbaru ya ke Jakarta Dalam rangka itu. dalam rangka itu asesmen yaitu hard kompetensi ya. Iya. Memang cukup lumayan ketat juga. Nah, ternyata dari 75 orang itu yang lulus 32 orang. Berkurang lagi, berkurang mengerucut lagi. Oh ya. Itu termasuk saya sendiri gitu ya. Iya pasti. Makanya ini kok kalau saya lihat yang lulus itu rata-rata usia-usia tahun 70-an lahirnya. Wah, Bapak 80 saya iya, 65. 65 sendiri. Jadi yang senior itu hanya 2. Oh iya. Hanya saya yang lahir 65 itu sama Bu Gerilda dari Papua. Nah, jadi yang 32 itu sampai teman-teman tahap 2 muda-muda ini ya. semua ya. Saya juga ya Allah kok bisa gitu ya gitu. Ya alhamdulillah itu Iya. sudah rezeki ya. Nah, itulah ceritanya saya dari Pekanbaru saya lulus ke eselon 3. Penempatan pertama saya di Sinjai. Di Sinjai ya, Makassar ya, Sulawesi Selatan ya. Itu 2 atau 3 jam gitu ya. 6 6 jam Pak ya? 4 jam dari Makassar. Dari Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, 4 jam. ke Sinjai, jalan darat Pak? Jalan darat. Wah, Jalan darat. biasa. Itu tipe A2? A2. A2. Nah, Akhirnya ke A2 nah, juga Pak? Baru pertama kali saya masuk di A2. Ya, gitu. sebagai kepala kantor sudah Pak. Kantor. Kepala Tapi kantor alhamdulillah Sinjai. ternyata memang kita itu di seluruh Indonesia juga saya yakin budaya orang Indonesia itu baik semua juga ya, nggak ada istilahnya kita clash dengan masyarakat setempat ya. Mereka menerima dengan baik sehingga saya juga betah sebenarnya ya di sana di Sinjai Pak. di Sinjai ya 2 tahun 7 bulan lah saya di Sinjai. 2 tahun 7 bulan. Iya, Lumayan lama ya. Lama. Masuk 2017 bulan Juli dan saya saat Covid saya pindah ke Kanwil Direktorat Perbendaraan Kalimantan Timur Samarinda. Samarinda. Tahun 2020. Samarinda 2020. Ya, 2020. Nah, di Samarinda saya mungkin karena sudah menjelang pensiun, saya 2 tahun, jadi saya baru bulan April 2022 kemarin saya dipindah kembali ke Kombes KP Tasik. Itu juga di luar dugaan ya, di luar ekspektasi. Kenapa? Karena Tasik itu termasuk KPPN A1 yang besar ya, itu. Jadi saya juga tidak mengira kok bisa ya. Bahkan orang juga banyak yang merasa cemburu kok bisa sampai balik lagi ke Tasik gitu kan. Nah, gitu. Itu Pak yang ya. betul anugerahnya tuh wah luar biasa sekali memang betul. Untuk Bapak itu. Karena apa? Bapak pengangkatan pertama di Tasik.
kemudian akhirnya pensiun juga di Tasik, Pak. Pensiun di Tasik. Kan Iya. sebagai kepala kantor, Pak. Wah, Alhamdulillah. motivasi saya salah satunya itu, Pak. Nih, wah, dulu mungkin teman-teman Bapak yang seangkatan, yang tadinya kan gitu, teman-teman seangkatan, teman kerja ya, sejawat dan sebagainya, teman main bahkan. Iya, iya. Sekarang wah, Bapak Antis kembali lagi ke Tasik sebagai kepala kantor. Itu motivasi saya, Pak. Itu bukan sebagai apa ya? Kita terlalu obsesif, bukan, tapi setidaknya namanya cita-cita kan kita harus Betul, gantungkan setinggi betul, langit, Pak ya. betul, ya. Buat teman-teman yang muda-mudi nih, Pak, ini banyak sekali memang yang tadi sudah terkungkung di zona nyaman, akhirnya mereka sudah sampai kapanpun tidak. Karena apa? Ya satu hal pasti, kalau bil khusus ya Pak ya, di perbendaharaan ini pola mutasi itu akan tetap terjadi kan Pak ya, cepat Betul, atau lambat. Ya udahlah, sekalian saja mendingan gitu, sekalian saja kita kembangkan potensi kita. Harus Ya, harus. ya Pak ya. Iya, betul. Biarin aja kata orang misalnya, kok terlalu terobsesi. Enggak juga. Ini saya dalam rangka pengembangan potensi kan gitu. Betul, Iya, betul. apapun yang kita lakukan demi instansi kita yang untuk bisa maju. Apalagi sekarang ini eranya apa Pak namanya? Era untuk apa? Digital. Bisa, iya, betul. Era digital. Jadi kita itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman, Pak. Betul, betul. Jadi artinya gini ya, kita itu bukan untuk narsis ya. Betul. Jadi begini, pimpinan kita itu tidak akan tahu potensi kita kalau kita tidak bisa mengeksplor atau menunjukkannya, kurang lebih itu. gitu. Istilahnya menjual diri lah gitu. Tapi dalam hal positif. Dalam positif gitu. Jadi ini yang nanti buat teman-teman juga ya, tadilah kembangkan potensi ini mungkin ya. Banyaklah belajar, apalagi sekarang ya istilah kita itu literasi sudah gampang lah ya, kita literasi. Coba dengan banyak membaca gitu ya. Betul. Nah itu kita dengan begitu nanti kita bisa mengembangkan potensi diri kita sendiri ya, yang yakinlah semua juga kalau mau itu akan berkembang. Betul. Nah di saat asesmen tadi juga itulah yang harus bisa kita sampaikan ke asesor gitu ya. Jadi kayak saya sendiri kan terus terang saya itu termasuk orang yang apa ya, pemalu istilahnya, saya tidak. Tapi di saat seperti itu kita harus menyampaikan juga gitu ya, apa yang telah kita perbuat. Nah, ada satu lagi mungkin nanti yang biasanya yang harus kita ketahui itu sebetulnya kan ada kelebihan kita apa harus kita ketahui ya, termasuk kelemahannya. Nah itu. Nah, jangan harus sampai bisa menutupi kelemahan kita dengan apa. Betul. Ini kan banyak fenomena Pak. Jadi kita tuh selalu merasa paling. Nah itu udah repot tuh Pak. Kalau sudah merasa paling betul, merasa paling hebat. Salah sih enggak juga. Cuman kalau kita nggak bisa mencerminkan diri kita, kita punya kelemahan, itu akan menjadi sombong ya, gitu Pak. Kita betul, semua manusia pasti punya kelemahan. Jadi ya itu pesan dari Bapak nih sangat jelas sekali buat kita semua, teman-teman muda-mudi. Kita harus bisa bercermin intinya. Jangan sampai hanya melihat positifnya saja dari diri kita tanpa melihat kita punya negatif juga, kurang lebih gitu Pak ya. Betul. Yang paling penting itu kita bisa kelemahan itu kita antisipasi. Nah, untuk dalam rangka mengantisipasinya dalam hal ini kan gitu Pak. Bukan berarti punya negatif lantas dibiarin aja. Iya, bukan gitu. Betul. Terima kasih Pak. Nah, terakhir nih Pak, mungkin selama Bapak berkarir ini kan di perbendaharaan kurang lebih berapa tahun Pak? 37 tahun Pak ya. Waduh, 37 tahun Bapak. Ada nggak pesan-pesan dan kesan yang ya pastinya positif ya Pak ya, terhadap Direktorat Jenderal Perbendaharaan bil khusus Pak, dan juga buat kita yang muda-muda ini Pak? Pesannya tadi sudah Pak ya, sekarang kesannya mungkin pada perbendaharaan, silakan Pak. Baik, saya itu terus terang Direktorat Jenderal Perbendaharaan itu sangat luar biasa. Sejak reformasi birokrasi sudah banyak melakukan langkah-langkah positif ya untuk memperbaiki organisasi gitu. Tadi ya kalau saya ceritakan di zaman dulu masih DJA bagaimana
praktek KKN waktu itu masih KPKN ya. Iya. Praktek KKN itu masih marak gitu ya. Iya. Di sini itu seolah sudah jadi kebiasaan ya. Hmm. Nah, setelah adanya reformasi dengan berubah tata kelola juga dengan nama yang berubah ya. Iya. Alhamdulillah di lingkungan Dirjen Perkebunan sendiri itu sudah banyak berubah Iya. untuk tadi ya terkait dengan integritas sudah saya yakin udah baiklah di kita itu ya. Nah, dan juga selain itu dalam bidang pembinaan SDM-nya juga sudah jauh lebih baik lah Daripada zaman iya, dulu. zaman dulu. Kalau dulu kan kita tidak 3D ya, deket, duhur, duit ya. Kita tidak mungkin lah. Saya sendiri Sama. tidak mungkin bisa jadi kepala KPN kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu. Iya, tapi dengan adanya perubahan reformasi termasuk tadi di bidang SDM, Iya. sekarang kan untuk menjaring karir itu kan ya tadi ada assessment center ya, dengan manajemen talenta itu sangat luar biasa karena memang mereka yang mempunyai potensi yang baik itulah yang bisa punya kesempatan. Tidak harus untuk 3D berkarir. tadi Pak ya. Tidak ada 3D udah hilang gitu. Nah, Iya, itu iya, ya. iya. Dan yang lainnya ya kalau saya lihat itu dari pola mutasi juga sekarang itu saya merasa itu jauh lebih baik. Ya. Yang seperti misalkan ya sekarang ini yang udah mau pensiun diberi kesempatan untuk mendekati home base-nya. Walaupun ini tantangan juga bagi yang pensiun itu jangan merasa nyaman di tempat sendiri kan. Nah ini nanti kita kalau dievaluasi lagi dirubah lagi kebijakannya kan repot juga. Bagi yang belum pensiun. Karena bagi yang kedepannya banyak yang udah mau pensiun itu malah menurun gitu kinerjanya. Performanya gitu. lah ya, performanya malah. Nah itulah yang harus bisa kita tetap jaga gitu ya. Iya, keren sekali. Nah jadi itu pola mutasi sudah bagus termasuk penempatan untuk staf untuk sekarang di administrator di pengawas juga ya. Bahkan belakangan ini ada kesempatan misalkan untuk staf ya, untuk ruslah ya, bisa ada ruslah misalkan ada 2 orang pegawai yang satu pingin misalkan ke Makassar, di Makassar pengen ke Tasik itu bisa sambil ini udah itu pasti langsung disetujui gitu. Salah satunya ya. Nah sekarang untuk pengawas administrator juga sudah ada di sana semacam pilihan opsional ya, mau misalkan mau ke eselon 1 lain mana saja inilah yang menjadi bahan pertimbangan pimpinan kita nanti untuk menempatkan seseorang di tempat yang sesuai. Ini yang luar biasa. Itu kesan saya ya. Ini mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik lagi. Ya. Terima kasih Pak. Ini wah luar biasa Bapak termasuk pegawai ya Pak ya. Pegawai yang loyal terhadap perbendaharaan. Bapak nggak kepikiran keluar dari Tidak, saya sudah apalagi sudah mau pensiun. Keluar Pak, Bapak pasti keluar Kementerian Keuangan ke Taspen. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Kita tidak akan berlama-lama lagi karena waktu juga sudah menunjukkan pulang Pak ya. Kita pulang kantor. Kita pokoknya bukan setiap sore. Nanti kita akan rutin ya teman-teman sobat asik. Kita akan ngeteh bareng dengan narasumber-narasumber yang keren-keren tentunya yang mempunyai informasi yang baik dan juga yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk Pak Kalau boleh sedikit saya ingin menyampaikan sedikit ya. Boleh, silakan. Ini buat sobat-sobat asik ya. Ini tadi ya yang saya sampaikan kan itu artinya hanya kita ikhtiar secara syariat ya. Gitu ya. Tapi saya hanya berpesan selaku orang tua ya yang sudah mau pensiun. Jadi gini ya, yang pertama satu keberhasilan seseorang itu tidak terlepas ya dari orang-orang yang mencintai kita. Yang terutama adalah ibu kita. Ya. Jadi saya mengharapkan kepada teman-teman sobat asik semua nih yang masih punya orang tua, terutama ibu, itulah kita harus bisa membahagiakan beliau ya. Minta doanya, gitu ya. Minta doanya kepada beliau. Karena saya sendiri, saya yakin itu tidak terlepas, saya bisa menduduki sebagai kepala kantor tidak terlepas dari doa ibu saya. Ibu dan restunya ibu. Betul. Yang kedua mungkin
termasuk juga bagi yang ini, terutama bapak-bapak nih yang udah punya istri nih. Wah. Jangan lupa juga itu minta doa, minta Istri. restunya ke istri. Iya. Gitu. Itu yang paling lebih utama gitu ya. Selain tadi kita kalau ikhtiar dengan mengembangkan potensi. Iya. Mungkin itu ya Siap, nasihat siap, ataupun siap. ini dari orang tua ke Anak-anaknya lah. ke adiknya. Betul, terima kasih banyak Ya. Pak, itu luar biasa. Betul ya teman-teman, ibu itu adalah orang manusia yang harus kita junjung. Maksudnya gimana ya? Doa ibu itu paling penting untuk kesuksesan kita. Dan juga jika sudah punya istri atau pasangan, tentunya pasangan kita selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Anti Sutrisna atas waktunya. Dan kita ngeteh bareng, ini tehnya belum diminum nih Pak. Oh, Ya, baik, kita minum dulu ya. tehnya nih. Terima kasih ini. Aduh, tehnya enak. Saya yang terima kasih Pak. Saya yang terima kasih sudah disediakan. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ya, Anti sama-sama. Selamat menjalani masa purna bakti. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan Amin. pastinya tidak akan melupakan kami-kami Pak ya. Amin. Silaturahim Insyaallah. pasti Iya, harus tetap selalu dijaga, dijaga. tetap. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan untuk seluruh sobat asik dan juga selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.